Tuhan harus ditempatkan dalam suasana yang mewah dan megah. Karena orang kan menyebut masjid itu adalah rumah Allah. Ya, haleluya, shalom alaikum bishim habasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku para mencinta channel Ilham Baget, saya melihat di sebuah postingan di Cokro TV yang berbicara di sini adalah Bang Eko Kuntadi. Dengan judulnya, wow, bangun masjid di Jabar ngabisin duit APBD 1 triliun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita ini adalah masyarakat Indonesia yang minoritas, di mana kita bukan beragama yang satu itu, saudara. Dan kita juga melihat di media sosial dan nyata juga kita temukan di lapangan. Bukan kabar hoak ya, bukan kabar burung, tetapi nyata kita alami. Kita untuk beribadah saja sangat sulit, saudara. Ketika Natal tidak sedikit orang yang melarang, bahkan mengganggu kita ibadah Natal, bahkan membubarkan kita yang lagi beribadah Natal. Ditambah lagi kita sangat sulit untuk membangun rumah ibadah. Izinnya dipersulit, apalagi kita membutuhkan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Itu jauh sekali saudara ya, sangat jauh sekali harapan kita untuk mendapatkan dana dari pemerintah supaya bisa bangun rumah ibadah. Nah saudaraku, di sini kita bisa merasakan bagaimana kita yang minoritas diperlakukan ya. Artinya betapa adilnya ya, kita yang minoritas ini tinggal di bangsa dan negara ini. Betapa tidak adilnya saudaraku, kita yang tinggal di bangsa dan negara ini. Jangankan untuk kita harapkan dana dari pemerintah, bangun gereja di tanah sendiri, dengan uang sendiri saudara, tanpa kita meminta-minta di jalanan, itu sulitnya minta ampun. Izinnya tidak akan mau dikeluarkan. Saudara bisa melihat bagaimana di daerah Cilegon, sampai hari ini izinnya tidak akan dikeluarkan dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Tetapi ya itulah pemerintah kita di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, bukan saja ada di gedung. Dia omnipresent. Kemanapun kita menghadap, kita mau menghadap ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan, Tuhan ada. Dan dimanapun kita beribadah, di situ ada Tuhan. Dan janjinya di dalam Alkitab, saudara, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Bapak Ibu kembali lagi dengan postingannya Bang Eko Kuntadi. Bangunan masjid di Jabar ngabisin duit APBD 1 triliun. Benarkah atau tidak? Atau ini adalah kabar hoak, kabar burung? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena Bang Eko Kuntadi dan teman-temannya, termasuk Bang Denny Siregar, Bang Adi Armando, dan juga ada teman-teman yang lain di situ, mereka selalu memberikan informasi yang real, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dibumbui, tidak ditambahkan, dan tidak dikurangi. Apa yang mereka dapatkan informasi, itulah yang mereka sajikan di channel Cokro TV kepada masyarakat Indonesia. Nah saudaraku, begitulah kira-kira, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Di Twitter ini lagi rame orang ngobrolin soal pembangunan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Bandung. Katanya ini adalah masjid Provinsi Jawa Barat. Masjid ini baru aja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, baru dibuka. Tiba-tiba kolam di depan masjid yang mestinya buat hiasan malah dipakai berenang anak-anak kecil. Seru. Apa sih yang menjadi pembicaraan dari masjid ini sampai begitu ramenya netizen ngebahas?
Ternyata saudara-saudara, soal besarnya dana yang digunakan untuk membangun masjid ini, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 1 triliun, angka 1 di depan, nolnya 12 berjejer. Semua duit itu dari APBD Jawa Barat. Banyak netizen yang membanding-bandingkan kenapa duit sebanyak itu digunakan hanya untuk membangun sebuah masjid, padahal kata beberapa orang kalau uang itu digunain untuk membenahi transportasi publik misalnya, mungkin lebih bermanfaat, atau membereskan jalan yang berlubang, atau membangun misalnya penerangan jalan dan lain-lain. Gua nggak mau bicara soal itu. Gua yakin dalam APBD Jabar juga ada dana yang digelontorkan untuk transportasi publik, pembangunan jalan, atau untuk hal-hal lain, termasuk untuk bangun masjid itu. Jadi nggak bisa juga kita menegasikan satu proyek dan semuanya digelontorkan ke proyek yang lain. Kan semua harus jalan seimbang. Kata Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, emang apa salahnya membangun rumah ibadah dari duit APBD? Ya emang nggak ada yang salah. Sebab masalahnya bukan salah atau benar. Masalahnya bukan itu melanggar hukum atau enggak. Bagi gue sih masalahnya soal cara berpikir. Gue terangin dulu ya latar belakang masjid ini dibangun. Jadi ketika Gubernur Jawa Barat waktu itu dijabat oleh Ahmad Heriawan, ia berencana membangun masjid megah yang disebut sebagai masjid provinsi. Sebab Masjid Agung di Bandung posisinya berada di dalam kantor Pemda Bandung atau Pemkot Bandung. Jadi masjid itu nggak bisa diklaim sebagai masjid provinsi karena adanya di kantor pemerintah kabupaten atau pemerintah kota Madya. Sebagai kader PKS, Aher merasa salah satu ukuran keberhasilannya sebagai gubernur adalah apabila ia bisa membangun masjid megah, masjid yang menjadi lambang provinsinya. Maka digagaslah pembangunan Masjid Al-Jabar tersebut. Waktu itu ketika digagas, kebetulan Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Karena ia berlatar belakang sebagai arsitek, akhirnya Kang Emil menghibahkan rancangannya atau gambar masjid itu untuk dijadikan model pembangunan masjid. Proyek ini memang bukan kaleng-kaleng. Para pemimpin waktu itu di Jabar merasa harus membangun masjid yang mewah dan megah. Tuhan harus ditempatkan dalam suasana yang mewah dan megah. Karena orang kan menyebut masjid itu adalah rumah Allah. Jadi harus mewah, harus megah. Nggak peduli menghabiskan duit berapa. Ini buat ibadah loh. Dana 1 triliun untuk membangun itu memang nggak bisa cuma ditanggung oleh APBD dalam setahun. Jadi proyek ini dipecah. Dengan bahasa lain menjadi proyek multi-years. Artinya ditanggung oleh APBD Jawa Barat bertahun-tahun. Jadi beberapa tahun APBD dianggarkan untuk membangun masjid ini. Nah, pembangunan masjid ini dimulai di zamannya Aher atau Ahmad Heriawan. Lalu Kang Emil tinggal melanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan ya salah juga sih. Kan duitnya udah digelontorin buat bangun masjid kalaupun belum jadi. Gua nggak masalah soal besaran duitnya. Kalau emang provinsi kaya raya, duitnya banyak kaya raja minyak, hobi membangun tempat-tempat yang megah, terus apa salahnya membangun rumah ibadah mewah? Rumah ibadah kan rumah Tuhan, masa harus dibangun rumah ibadah yang secuil? Tapi ya, persoalannya, ketika dibangun rumah ibadah yang mewah atau masjid yang mewah itu, gue tetap menyisakan secuil pertanyaan di kepala gue. Apa emang harus setiap provinsi punya masjid sendiri? Seperti alasan awal pembangunan Masjid Al-Jabar tersebut. Jadi ya, ada masjid kota media, ada masjid kabupaten, ada masjid provinsi, seolah masjid itu punya teritori sendiri. Pertanyaannya lagi, apa bedanya masjid provinsi dan masjid kabupaten atau kota madya jika letaknya itu di sama-sama satu kota kabupaten atau di satu kota madya? Bedanya kan cuma duit siapa yang dipakai membangun. Apakah
duitnya dari APBD provinsi, dari APBD Kota Madia, atau dari APBD kabupaten. Lantas bedanya dengan masjid yang dibangun oleh swadaya masyarakat apa? Kan kita jadi bingung nih. Bagi gua ya, cara berpikir ini aja udah sedikit aneh. Masjid kan sarana ibadah. Kebutuhan misalnya untuk membangun masjid mestinya tidak diukur ini masjid kabupaten, masjid provinsi, masjid Kota Madia, masjid masyarakat. Mestinya bukan itu ukurannya. Ukurannya mestinya adalah apakah masjid di daerah itu masih kurang, sehingga masyarakat yang mau beribadah itu nggak tertampung, sehingga diperlukan masjid baru, diperlukan rumah ibadah baru. Mestinya kan dasar berpikirnya itu. Kalau memang di wilayah itu sudah banyak berdiri masjid, ada puluhan musola, ada ratusan langgar, ada berbagai tempat sholat yang tersedia, lantas pertanyaannya, bangun masjid itu buat apa ya? Untuk menjawab kebutuhan apa ketika masjid itu dibangun? Itu kan yang menjadi dasar pertanyaan. Sebetulnya bukan hanya bangun masjid, juga bangun rumah ibadah yang lain. Lo bayangin kalau satu tempat misalnya udah banyak gereja bertumbuhan, buat apa lagi dibangun gereja? Toh jamaah umat Kristen bisa ikut jamaah di gereja-gereja yang sudah ada. Sama seperti bangun masjid, apalagi konsep masjid di kita kan tidak membeda-bedakan madhab. Misalnya kalau di Kristen kan ada tuh, ada HKBP, ada Kristen ini, Kristen itu, sehingga kemudian mereka punya cara beribadah yang sedikit berbeda. Sementara kalau masjid kan sama aja. Lo masuk ke masjidnya NU, masuk ke masjidnya Muhammadiyah, masuk ke masjidnya Persis, sama aja. Jangan-jangan ya, ini jangan-jangan loh. Proyek ini cuma didasarkan pada sok-sokan belaka. Provinsi harus punya masjid provinsi, kabupaten harus punya masjid kabupaten. Nanti kecamatan juga gitu, harus punya masjid kecamatan, kelurahan juga mesti punya, RT RW juga punya musola. Saudaraku semuanya, kita sudah melihat sama-sama dan kita sudah mendengar sama-sama. Kembali lagi Bapak Ibu, kita adalah sama-sama rakyat Indonesia. Mau agama apapun, mau suku apapun, mau ras apapun, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, gemuk kurus, tinggi ataupun pendek, kita sama-sama rakyat Indonesia. Apabila seseorang sudah mendapatkan KTP Indonesia, maka orang itu sudah jadi warga negara Indonesia dan sama hukumnya di mata hukum, dan sama di depan hukum itu sama diperlakukan. Nah, tetapi kenyataannya mengenai rumah ibadah khususnya, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Padahal kita sama-sama bayar pajak, kita taat hukum, kita tidak pernah demo, kita tidak melakukan kerusuhan, kita tidak mengajak masyarakat juga untuk teriak nama Tuhan ketika hak-hak kita tidak diberikan, tidak kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan pertobatan kepada bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberikan hujan pertobatan kepada bangsa dan negara kita. Tuhan lawat bangsa dan negara kita. Tuhan jamah bangsa dan negara kita agar pertobatan terjadi. Kekacauan tidak ada, huru-hara tidak ada, saling hina, dengki, caci maki tidak ada. Dan kita berdoa supaya kadrun beserta antek-anteknya dan faham-faham khilafah beserta antek-anteknya di bumi hanguskan di bangsa dan negara kita. Atau mereka setidaknya bertobat, saudara ya. Bertobat, jangan membawa faham-faham Arab ke Indonesia ini. Karena ini adalah negara Pancasila, bukan negara khilafah. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Jaha Bangkit, kiranya video singkat ini bisa memberikan kepada kita wawasan. Saya selalu membaca satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dengan siapapun kita berteman, dimanapun kita berada, ingat, seseorang ada batasnya tinggal di dunia ini. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Ada saatnya nanti kita dipanggil oleh Bapa. Ketika kita dipanggil, apakah kita sudah menemukan jalan
Kalau tidak, kita akan tersesat ketika dipanggil. Ya, ketika kita dipanggil, kita harus menemukan jalan. Nah, pastikan sebelum dipanggil, kita sudah mendapatkan jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan menjadi informasi kepada kita dan bisa menguatkan iman percaya kita mengenai Yohanes 14 ayat ke-6. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Bapa kita tidak tahu jalannya. Shalom alaikum bisim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua Hamasiah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habakit. Terima kasih.